Halo teman-teman trader, jumpa lagi dengan Trader Al Hoki. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menganalisa market, analisa mulai dari time frame besar hingga time frame di bawahnya sesuai dengan kebiasaan entry kita pada time frame misalnya 1 jam atau di bawahnya. Oke, sekarang kita berada di time frame D1. Sebenarnya setiap permulaan minggu kita akan melihat time frame weekly ya. Jadi untuk melihat keseluruhan dari mapping atau chart dengan harapan kita bisa meraba gitu ya, melihat kira-kira harga akan bergerak kemana sesuai dengan informasi yang diberikan oleh chart ya. Kita mulai dari Agustus ya. Kita lihat dulu, kita batasi di mana Agustus, karena ini bulan Agustus 2024. Kita akan coba bagaimana harga bergerak dari minggu-minggu sebelumnya menuju Agustus. Oke, kita tandai ini adalah Agustus, batas dari bulan Juli, akhir dari Juli, kemudian masuk ke Agustus. Kita tandain. Kemudian kita beralih ke time frame weekly ya. Inilah penampakan dari time frame weekly. Yang satu candle itu mewakili 1 minggu. Kita menggunakan strategi atau mengadopsi strategi dari ICT, di mana kita akan meneliti atau menganalisa area-area atau PD array pada setiap time frame. Kali ini kita akan coba dari W1, dari weekly, kemudian ke daily, dan kita akan coba untuk memproyeksikan arah harga di minggu depan. Karena ini adalah weekend, terakhir kita trading di hari Jumat kemarin. Ini weekend, kita coba lihat bagaimana Senin sampai dengan Jumat ke depan harga akan bergerak menuju kemana. Kita lihat dari harga yang paling atas atau high ya, harga membentuk high tertinggi, kemudian harga turun atau drop setelah harga sweep liquidity dari bulan Juli ya. Kemudian harga drop menuju order block weekly. Nah, dari sini, dari candle terakhir ini, kita akan coba melihat atau memperkirakan harga akan bergerak kemana, tapi kita tidak gambling ya, kita menggunakan ICT, yaitu kita akan melihat di mana liquidity berada. Liquidity antara lain berada di atas, dan kemungkinan juga harga akan bergerak ke liquidity paling bawah, yaitu menembus order block weekly dan menuju ke low di sini ya, yang disitulah liquidity berada ya. Kemudian kita pindah ke time frame D1. Kita tandai garis high di atas, dimana kalau harga berniat untuk lanjut ke atas, dia pasti akan mengincar high di atas ini sebagai liquidity ya. Nah, kita tandai juga ada bear sell di situ, yaitu order block, dimana setelah harga meluncur ke bawah, harga membentuk order block, valid order block ya. Tapi sayang, order block ini yang pertama paling atas ini tidak dijemput atau tidak di mitigation oleh harga, karena harga langsung drop ke bawah ya. Dan setelah 1 minggu kemudian harga baru membentuk order block yang baru di bawah, yaitu sebagai base sell. Kita tandain ya, atau disebut juga dengan breaker block, karena order block tersebut berhasil di breakout ya, di breakout. Nah, kemudian teman trader, kita lihat harga tertahan ya. Untuk sementara harga tertahan di fair value gap, di mana terjadi reaksi setelah dia masuk ke gap ya. Terjadi reaksi harga naik ke atas, mitigation dari breaker ya. Dia masuk ke atas, Anda lihat candle doji tersebut ya, itu adalah reaksi dari harga setelah dia masuk ke fair value gap, bereaksi ke atas, kemudian mitigation dari breaker, kemudian minggu berikutnya baru harga benar-benar fill ya, mengisi dari gap yang sudah ditinggalkan pada beberapa minggu yang lalu. Nah, setelah itu kita lihat harga juga membentuk order block ya, dimana kita lihat candle doji hijau ini, dia mitigation order block sebagai rebalance ya. Jadi dia fill dari gap untuk merebalance harga ya. Kemudian harga setelah rebalance, dia ke atas, dia turun ke bawah, dia bersentuhan dengan breaker di bawahnya, dia tertahan di situ. Kemudian terjadi reaksi, harga naik, dan 3 minggu kemudian atau 2 minggu kemudian membuat breaker block yang baru atau order block yang baru ya.
atau base sell ya. Setelah itu harga lanjut drop karena breaker ini harus di fill, maka sudah di fill, harga langsung meluncur ke bawah untuk breakout. Setelah harga tembus ke bawah, harga kembali pullback ke arah breaker block ya. Dia mitigation setelah di sweep ya, harga turun, ada liquidity di situ yang merupakan high dari 2 minggu sebelumnya. Di sweep dia turun, kemudian harga drop menuju atau tertahan di fair value gap ya. Jadi sesuai dengan strategi ICT di mana harga selalu bergerak dari external liquidity yaitu low dan high, atau di situ bila ada double top ya atau double bottom, maka harga akan sebisa mungkin harga akan dikejar. Nah, itu adalah cara kerja dari algoritma trading ya yang dilakukan oleh para institusi. Kemudian harga menyentuh fair value gap, terjadi reaksi, harga naik ke atas, kemudian minggu depannya membentuk order block yang baru. Nah, setelah terbentuk base sell, harga meluncur ke bawah ya. Nah, dari daily ini kita bisa melihat price actionnya di time frame yang di bawahnya ya, bisa di H1 atau di M30. Jika Anda sudah terbiasa dengan time frame yang lebih kecil, mungkin Anda bisa melihat bahwa ciri-ciri harga akan bergerak turun setelah dia menyentuh atau berada tertahan di PDRI high time frame ya. Di mana di sini adalah di D1. Nah, di sini kita lihat candle doji melakukan rebalance ke atas ya, supaya tidak ada gap. Karena rebalance atau fair value gap adalah bagian dari liquidity ya. Jadi external liquidity adalah high dan low, kemudian internal adalah fair value gap dan order block ya, termasuk breaker block di situ. Termasuk juga inverse fair value gap. Jika kalian ingin mendalami ICT, ya silakan join di grup Trader Al Hoki dan kita akan melakukan Zoom ya. Kita akan trading bareng, kita akan bahas bareng bagaimana cara ICT bekerja, bagaimana cara algoritma bekerja, dan kita mencoba untuk memahami cara kerja algoritma sehingga akan memudahkan kita atau membuat trading kita lebih maju lagi gitu ya. Nah, setelah di sini kita lihat harga terbaru ya berada setelah dia mitigation dari order block. Nah, kemungkinan minggu depan harga akan naik atau turun, alternatifnya dua ya. Kita coba tandai apakah harga berada di sisi premium atau diskon ya. Kita lihat harga masih di bawah 50 ya, di PDRI 50 ya. Dan jika kemungkinan harga akan naik, mungkin harga akan mengejar low dulu baru kemudian naik. Atau jika memang dia ingin meneruskan ke low, mungkin dia akan ambil harga terbaik di atas, mungkin di premium ya. Kemudian akan melanjutkan gerakannya ke bawah ya. Kita lihat ada premium dan diskon ya. Di atas 50% adalah premium, di bawah adalah diskon, di mana harga bergerak selalu dari premium ke diskon atau diskon ke premium ya. Sekarang kita pindah ke time frame H1. Kita sudah lihat key area yang sudah kita buat di D1. Nah, ini akan memudahkan kita untuk memprediksi harga ya. Kita matikan dulu ininya, sessionnya. Nah, kemudian harga kemungkinan akan drop ke bawah untuk mengejar low ya. Mengejar ada double bottom di situ. Atau dia ke atas karena di atas juga ada double top. Baru kemudian agak koreksi dan lanjut ke atas atau meneruskan ke atas ya. Kondisi kita lihat kondisi masih dalam keadaan downtrend ya. Jadi kemungkinan akan meneruskan ke bawah, tapi jika ada rejection yang kuat atau news yang sentimennya adalah penguatan US dollar. Oh ya, chart ini kita gunakan chart GBP USD ya. Dan next video kita akan coba untuk gold dan juga pair yang lain. Jika Anda punya permintaan untuk Mastah melakukan analisa seperti ini, mulai dari top down analysis sesuai dengan kaidah ICT, silahkan Anda komentar di bawah. Next time kita akan coba analisa untuk pair yang lain. Demikian teman trader, video kali ini. Jika kalian ingin melihat perkembangan dari chart ini dari GBP USD atau pairs yang lain kayak seperti gold, GBP JPY dan lainnya, silakan Anda bergabung di grup Trader Al Hoki karena kita akan melakukan trading bareng ya. Akan melakukan live trading bareng terutama untuk mengetahui kelanjutan dari pergerakan harga minggu ini menuju minggu depan. Segitu aja teman trader video kali ini. Silakan Anda subscribe bagi yang belum dan like ya. Atau di-share ke teman-teman lain yang ingin belajar bareng kita, silahkan join dan kita akan lakukan Zoom ya. Kita akan lakukan Zoom rutin supaya kita bisa trading bareng dan belajar bareng. Oke, teman trader, salam sukses. Semoga trading Anda selalu dalam keadaan baik, niscaya profit konsisten. Terima kasih.